Nah, itu ada indikasi juga mobil itu pernah terjadi benturan atau bekas tabrakan. Nah, makin kita ke dalam lagi, yaitu langkah keempat ya, berarti ya. Langkah keempat, empat atau lima? Ya keempat lah ya, anggap aja. Nah, keempat adalah kita lihat antara radiator dan kondensor. Nah, untuk Avanza tahun-tahun seperti ini ya, antara tahun 2012 sampai dengan ya tahun 2012 ya kita anggap ya untuk mobil ini, itu nggak mungkin kalau radiatornya tuh baru. Mungkin aja sih, maksud saya dua-duanya antara radiator dan kondensor, nggak mungkin dua-duanya langsung diganti bersamaan baru. Kenapa? Karena ya mungkin aja radiatornya rusak kita ganti baru, tapi kan belum tentu kondensornya rusak. Kalau kondensornya rusak ya kita ganti hanya kondensor, belum tentu juga radiatornya rusak gitu. Jadi kalau antara radiator dan kondensor yang sama-sama baru, masih clean, masih mulus, masih bening, itu sudah kita bisa curigai mobil itu pernah ada accident gitu. Lanjut lagi, makin ke bawah ya, makin ke bawah kita lihat lagi dari sasisnya. Sasisnya kita lihat apakah ada keritingnya istilahnya ya, keriting atau bekas las-lasan. Juga kita lihat nih titik-titik lasnya, apakah masih titik-titik las las dari pabrik gitu. Biasanya las pabrik itu yang tadi saya sudah jelaskan di awal itu model las titik ya. Jadi memang itu sangat susah untuk ditiru. Nah, itu indikator dari sasis. Kita lihat juga nih, sasisnya itu pernah ada dempulan kah, atau ada bekas ketok-ketokan kah, ada bekas las-lasan kah. Itu sudah indikasi mobil itu pernah nabrak gitu. Lanjut lagi, makin ke bawah. Di situ ada namanya apa ya? Palangan depan atau namanya ya gitulah, palangan depan ya, di belakang bumper lah ya. Gitu. Kita sih nyebutnya kadang-kadang dengan support bumper, tapi situ ada palangan depan yang memang kelihatan juga itu apakah penyok atau enggak, atau memang kalau memang baru itu pasti kelihatan bening. Itu kita lihat juga apakah itu penyok atau pernah diganti baru, atau memang ya bekas las-lasan juga. Biasanya tuh mereka memanaskan yang tadi itu ya dengan cara dipakai las api, jadi kelihatan ya, kelihatan itu pernah dilurusin gitu. Itu sih untuk yang di bagian makin ke bawah. Nah, makin ke dalam kita lihat lagi, makin ke dalam di situ ada namanya apron. Nah, di mobil ini apronnya juga sudah kelihatan. Nah, apron ini biasanya nih untuk kedudukan shockbreaker depan ya, shockbreaker depan dan juga di belakang dari fender, atau fender sih sebenarnya dari mobil ini, karena dia juga menahan cipratan air dari ban. Nah, di apron ini juga kita lihat apakah kondisinya masih lurus atau memang sudah ada keriting. Ketika di mobil ini sudah kelihatan, wah ternyata ada keriting tuh, atau bekas ketokan tuh, atau ada bekas dempulan, itu sudah dipastikan bekas nabrak gitu. Jadi teman-teman nanti ketika ngeliat mobil itu jangan hanya ngeliat tampilan fisiknya yang kelihatan mulus ya di bagian depan, karena yang tadi saya bilang semua bagian-bagian ini sudah pernah atau bisa diperbaiki gitu. Atau nih sebenarnya kalau kalian sudah sedikit pengalaman, kalian bisa ngeliat nih baut-baut yang sudah ada di depan ini, apakah pernah dilakukan pembongkaran. Karena baut yang sudah dibongkar itu, kepala dari baut itu akan kelihatan bahwa dia itu pernah kena alat untuk membuka baut itu, karena dari pabrik itu tidak akan ada bekas kelihatan itu pernah dibuka gitu. Ya contohnya dari kap mesin ini kelihatan ada goresan-goresan di ujung-ujungnya gitu. Jadi ini kelihatan bahwa kap mesin ini pernah dibongkar gitu. Itu contohnya ya. Ini juga pernah kita lihat nih di sini, di bekas-bekas lock ini juga kelihatan bekas ada bongkaran-bongkaran dari alat itu sendiri, atau alat untuk membuka baut-baut ini sendiri. Nah, ini dia di bagian depan sudah dijelaskan ya seperti apa untuk mengetahui kondisi bekas dari mobil itu accident atau enggak. Terus bagaimana untuk bagian belakang? Di bagian belakang nanti juga akan kita lihat
bagaimana mobil bekas tabrakan belakang atau bekas ditabrak dari belakang gitu. Yuk kita lanjut di bagian belakang. Ini sekarang kita bagian belakang ya. Tadi bagian depan sudah kita jelaskan. Kita pertama-tama seperti biasa adalah prosesnya dengan membuka dulu dari pintu belakang atau pintu bagasi. Nah sebenarnya kalau kita pengen tahu ini pernah diganti atau tidak, sama ya seperti yang tadi dijelaskan di depan. Ini ada sealernya apa enggak? Kita lihat di sini mobil ini sudah tidak ada sealernya, ya otomatis mobil ini pernah dilakukan penggantian dari pintu belakang atau back door dari mobil ini sendiri gitu. Nah untuk penjelasannya sealernya seperti apa sudah saya jelaskan tadi di bagian bagian depan dari Avanza ini atau unit ini gitu. Kalian bisa ngeliat lagi untuk bagian saya yang tadi sudah saya jelaskan mengenai sealer dari pintu ataupun kap mesin gitu. Karena prosesnya itu atau indikasinya itu sama aja untuk masalah sealer. Tuh, oke. Ini tadi sudah dilakukan penggantian ya. Selanjutnya kita lihat lagi bagian yang pernah nabrak, yaitu di sini. Ini namanya nut. Kita buka karet ini. Oleh sealernya kita lihat di sini apakah rata atau enggak. Nah ini di mobil ini tidak rata lagi nih. Ini sudah dilakukan perbaikan. Tidak rata ya. Jadi ini pernah ada perbaikan tuh, ada bekas ketok-ketokan gitu. Ketok-ketokan, dan ini di bagian decknya ini juga tidak rapi gitu. Bisa nggak ini dilakukan penggantian? Bisa. Kita bisa melihat yang tadi dari titik-titik lasannya. Tuh. Karena lasan ini sangat susah untuk kita ikutin ya. Model dari lasan pabrik ini sendiri. Tuh, jadi pertama adalah dari pintu, lalu kita lanjut ke nutnya ini sendiri. Dari nutnya kita lihat apakah memang pernah dilakukan perbaikan atau penggantian dari partnya ini sendiri. Nah, ini biasanya juga yang tadi sama seperti di depan, ini keriting, ini juga bekas dempulan ya. Ini bekas dempulan, ini tidak rata gitu. Kalau ini dilakukan penggantian ya sama tadi prosesnya las-lasannya. Kita juga bisa lihat nih di bagian di dalamnya ini sih juga. Di bagian dari belakang bumper, apakah ini penyok atau enggak. Itu biasanya tuh yang dilakukan perbaikan tuh hanya di bagian sekitar sini aja gitu. Nah, selanjutnya adalah kita ngeliat dari gap dari stop lamp ini. Biasanya antar bodi ini ada celah atau tidak rata. Itu ketika sudah tidak rata, itu sudah dipastikan mobil ini pernah melakukan atau pernah dilakukan perbaikan yang diakibatkan dari benturan atau tabrakan gitu. Jadi nanti kita lihat ini apakah gapnya ini rata. Kanan kiri ya, jangan hanya lihat satu posisi ya. Jadi kanan kiri harus kita lihat apakah rata atau enggak gitu. Lalu selanjutnya adalah di bumper. Bumper juga kita lihat apakah ini rata atau enggak. Nah ini memang bumper ini kita lihat rata ya, tetapi untuk bagian gapnya di sini nih, lampu ini juga ada gap sendiri yang tidak rata. Nah ini kelihatan banget gitu. Ya itulah sebenarnya indikator mobil itu pernah nabrak atau enggak. Jadi teman-teman ketika nanti memilih mobil atau membeli mobil, jangan sampai salah pilih, karena itu akan menentukan kembali ketika kalian akan menjual mobil kalian. Itu pastikan mobil kalian dalam kondisi prima, dalam kondisi yang sangat baik, dan terus belanja di grosir mobil gitu. Ingat, cari mobil di grosir mobil mitra tepat pedagang mobil. Nah, di grosir mobil juga ada namanya inspeksi. Kita akan inspeksi semua unit itu, apakah mobil itu bekas tabrakan, bekas banjir. Kita akan infokan semua. Jadi teman-teman jangan khawatir unitnya kok nggak diinspeksi dulu. Enggak, di kami akan inspeksi semua. Jadi kami akan benar-benar melihat kondisi mobil, apakah mobil itu kondisinya baik, bekas tabrak besar, bekas tabrak kecil, atau bagian-bagian yang penyot, bagian-bagian yang pernah di-repaint, bagian-bagian pernah diganti, itu semua kita infoin. Tuh, oke? Sampai jumpa lagi, Sobat Gimob, jangan lupa di like dan share. Bye-bye!